Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikitut Antari Dewi, nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal studi kelayakan bisnis yang sudah saya buat, yaitu Enterna Floris. Yang pertama, ada pun latar belakang dari proposal yang sudah saya buat, yaitu studi kelayakan bisnis atau SKB berfungsi menilai apakah suatu usaha layak dijalankan agar berkelanjutan dan meminimalkan risiko kerugian. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di sektor industri kreatif. Salah satu contohnya adalah usaha buket bunga yang kini diminati karena tren hadiah estetik. Dengan kreativitas dan strategi pemasaran yang tepat, bisnis ini berpotensi tumbuh dan berdaya saing tinggi. Lalu ada pun maksud dan tujuan dari proposal yang sudah saya buat. Usaha buket bunga ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hadiah yang indah, kreatif, dan bermakna. Melalui produk berkualitas dan layanan personalisasi, usaha ini dikembangkan agar berdaya saing, membuka peluang kerja, serta meningkatkan keterampilan perangkaian bunga. Selain itu, diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Lalu ada pun aspek manajemen dan organisasi. Profil usaha, nama usaha yang saya buat yaitu Eterna Floris, bergerak dalam bidang perangkaian dan penjualan buket bunga. Lalu ada struktur organisasinya, yang pertama ada owner atau pemilik usaha, yaitu mengatur strategi dan arahan bisnis. Yang kedua ada bagian produksi, yaitu merangkai bunga dan menjaga kualitas produk. Yang ketiga ada bagian pemasaran atau media sosial, yang meningkatkan penjualan dan branding. Yang keempat ada kurir atau delivery, yang mengantarkan produk ke pelanggan dengan keadaan aman. Selanjutnya, ada pun aspek pasar dan pemasaran. Target pasar kami yaitu seorang pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum yang membutuhkan buket bunga untuk berbagai acara seperti wisuda, ulang tahun, dan pernikahan. Strategi pemasaran, yang pertama ada harga. Kami menawarkan beberapa paket seperti paket sederhana, standar, dan premium sesuai dengan budget pelanggan. Lalu ada pun distribusi, di mana kami menjual melalui toko kecil atau offline store dan platform digital seperti Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Lalu, yang terakhir ada promosi, di mana kami menggunakan konten visual menarik di media sosial. Selanjutnya menggunakan promo bundling dan giveaway untuk menarik minat pelanggan. Dengan strategi ini, Enterna Floris berfokus pada diferensiasi produk dan pelayanan cepat untuk memenangkan persaingan pasar. Selanjutnya, ada pun aspek teknis dan teknologi. Lokasi usaha Enterna Floris berlokasi di area strategi dekat kampus, sekolah, dan perkantoran, agar mudah dijangkau konsumen dan mendukung layan antar. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi permintaan tinggi untuk acara seperti wisuda, ulang tahun, dan pernikahan. Adapun peralatan yang kami gunakan meliputi gunting bunga, pita, vas, ember air, lem tembak, dan lem lilin, kertas pembungkus, pita, dan bahan dekoratif, meja kerja, kursi, kamera, atau HP, dan laptop untuk pemasaran digital. Adapun aspek teknologi, di sini kami menggunakan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan melalui media sosial, marketplace, dan layanan pesan antar agar produk mudah dijangkau oleh konsumen. Selanjutnya ada pun aspek lingkungan dan AMDAL. Enterna Floris merupakan usaha kecil dengan dampak lingkungan rendah. Limbah bunga diolah menjadi kompos dan penggunaan plastik dikurangi dengan bahan ramah lingkungan sebagai bentuk komitmen terhadap usaha berkelanjutan. Lalu ada pun aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada owner atau pemilik usaha, yang dimana bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha, mengatur manajemen keuangan, serta mengambil keputusan strategis. Yang kedua ada tim Floris, yaitu merangkai bunga sesuai dengan pesanan dan kreativitas dan ketelitian, lalu menjaga kualitas dan estetika produk agar sesuai dengan harapan konsumen. Yang ketiga ada bagian pemasaran dan media sosial, mengelola promosi melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan marketplace, lalu membuat konten menarik untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir ada bagian kurir atau delivery, yang mengantarkan buket bunga ke pelanggan dengan cepat, aman, dan tepat waktu, lalu menjaga representasi pelayanan ramah dan profesional terhadap konsumen. Selanjutnya ada pun aspek keuangan. Modal awal peralatan yaitu 3 juta, bahan baku 2 juta, biaya sewa tempat kecil atau stand 5 juta, biaya promosi yaitu 1 juta, biaya lain-lain yaitu 2 juta, jadi totalnya modal awal keseluruhan yaitu 13 juta. Selanjutnya ada pun aliran kas bersih. Rumusnya yaitu total penerimaan kas dikurang total pengeluaran kas. Total penerimaan kas jumlahnya yaitu 52.800.000, total pengeluaran kas yaitu 26.400.000, hasilnya aliran kas bersih yaitu 26.400.000. Selanjutnya ada pun proyeksi laba rugi tahun pertama. Laba bersih
sama dengan pendapatan dikurang biaya operasional. Pendapatan penjualan yaitu 52.800.000, biaya operasional 26.400.000, lalu laba bersih tahun pertama yaitu 26.400.000. Selanjutnya, adapun perhitungan payback period, rumusnya yaitu investasi awal dibagi aliran kas bersih tahunan. Perhitungannya 15 juta dibagi 26.400.000, hasilnya yaitu 0,57 tahun atau 7 bulan. Jadi modal kembali kurang dari 1 tahun berarti sangat cepat dan layak. Selanjutnya, adapun perhitungan net present value, datanya yaitu investasi awal sama dengan 15 juta, aliran kas bersih per tahun yaitu 26.400.000, umur proyek yaitu 3 tahun, dan tingkat diskonto 10%. Perhitungannya NPV sama dengan 26.400.000 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 1 ditambah 26.400 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 2 ditambah 26.400 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 3 dikurang 15 juta. NPV sama dengan 24 juta ditambah 21.800 ditambah 19.800 dikurang 15 juta. Hasilnya yaitu 50.600. Jadi karena NPV lebih dari 0, maka investasi layak untuk dilakukan. Selanjutnya, adapun perhitungan dari Profitability Index atau PI, rumusnya yaitu Present Value of Cash Inflow dibagi investasi awal, perhitungannya yaitu 65.600 dibagi 15 juta, hasilnya yaitu 4,37. Jadi PI lebih besar dari 1 berarti investasi menguntungkan dan layak untuk diterima. Selanjutnya, adapun perhitungan dari break-even point atau BEP, rumusnya yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Data asumsinya, harga jual per buket yaitu 150.000, biaya variabel per buket yaitu 80.000, biaya tetap per tahun yaitu 12 juta. Adapun perhitungannya, BEP sama dengan 12 juta dibagi 150.000 dikurang 80.000. BEP sama dengan 12 juta dibagi 70.000, hasilnya yaitu 171,43. BEP sama dengan 172 buket per tahun, artinya usaha Eterna Florist harus menjual minimal 172 buket bunga per tahun agar impas tidak untung dan tidak rugi. Adapun rumus BEP dalam rupiah, BEP atau unit dikali harga jual per unit, sama dengan 172 dikali 150.000, hasilnya yaitu 25.800. Jika penjualan tahunan lebih besar dari 25.800, maka usaha menghasilkan laba. Dengan target penjualan Eterna Florist sebesar 50 juta per tahun, maka usaha ini sangat layak dan aman dari risiko kerugian. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.